Ini hadis Al-Mizanul Kubra, timbangan besar, agar supaya kita tahu apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Kalau kita nggak tahu ini, kita bakalan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bisa kita terkena virus namanya Wahabi. Namanya apa Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Apaan? Wawasannya hanya, disingkatnya Wahabi. Gara-gara dikata begitu berubah nama Salafi. Dia juga ganti baju. Ganti baju, tapi orangnya sama ya, sama. Kata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi, siapa orangnya mengadakan hal baru di dalam Islam, sesuatu yang tidak ada dalil dari Islam, maka itu ditolak. Ditolak tuh namanya bid'ah. Kata Nabi, siapa orang yang mengadakan hal baru di dalam Islam yang tidak ada dalil dari Islam, maka itu ditolak. Namanya bid'ah. Sehingga saudara, apa pengertian bid'ah? Ada dua ulama menjadi rujukan bagi kita mengomentari bid'ah. Satu dari segi bahasa, dua dari segi maksud. Begitu. Saya singkat dua, karena dari berbagai ulama pun bakal mengerucut dua. Pertama, ulama besar madhab Syafi'i. Gelarnya rajanya ulama sejagat, Sultanul Ulama. Ada rajanya wali, itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gelarnya Sultanul Aulia, rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang gelarnya Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Itulah Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau menyingkat dari seluruh hukum Islam. Dalam kaidah yang ada Pancasila, ada 5 sila kaidah Islam, disingkat jadi satu. Dalam kitabnya Qawaidul Ahkam Lima Salihil Ana, ulama terkagum-kagum, ditanya apa aja balik-baliknya demi kepentinganmu. Seluruh hukum yang ada cuman satu, maslahat buat umat. Apa aja mau ditanya, jawabannya tuh. Ini luar biasa merumuskan. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mengata bid'ah dari aspek bahasa. Apa itu bid'ah? Kata Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Tuh, beliau tuh, malam yu'had fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, tidak dikenal, tidak ada pada zaman Nabi kayak begitu. Bila ini arti bid'ah, mengikuti beliau ini umum, karena dari bahasa tinjauannya. Karena bada'a itu adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka Allah di antara asmanya Al-Badi',
badi'us samawati wal ardi, yang mencipta langit bumi tanpa contoh sebelumnya. Al-badi', dari bada'. Itu bid'ah pun begitu. Sesuatu yang belum ada. Ini secara bahasa. Bila ini arti bid'ah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, lalu ketika ada perbuatan itu bagaimana? Begitu kata Imam Izzuddin ketika ditanya. Bila ini, maka bila ada yang terjadi, balikin kepada hukum Islam yang ada. Lari kemana itu perkara baru itu? Bila mana dia larinya kepada qadiyah wajib, maka disebut bid'ah wajib. Bila mana larinya kepada qadiyah haram, maka disebut bid'ah haram. Ada disebut bid'ah sunat, ada disebut bid'ah makruh, ada disebut bid'ah mubah. Kenapa bisa begini? Karena melihat daripada bahasa bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Ini lebih umum tinjauannya. Sehingga seperti Quran. Di zaman Nabi tidak ada baris, tidak ada titik. Di zaman Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat tuh. Baris enggak ada, titik, bak titik satu gitu, kagak ada. Tak titik dua di atas, enggak ada. Sampai Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Ali. Kagak ada. Ini namanya barang kagak ada di zaman Nabi. Begitu. Nah, cuman masalahnya, ini ada titik nih, ada baris. Bagaimana? Ini wajib. Bid'ah wajib namanya, begitu. Setuju nggak saudara dibalikin Qur'annya kayak zaman Nabi? Kagak ada baris, kagak ada titik. Setuju nggak? Emang apa? Lah kagak bisa baca. Boro Arab gundul, Arab gondrong susah barisin, bener nggak? Begitu. Ini Izzuddin Abdus Salam. Di ujung kitab Qaidul Ahkam tuh bid'ah terbagi 5. Ada bid'ah namanya bid'ah wajib. Ada namanya bid'ah sunnah, ada namanya bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Yang kedua, nih biar kita faham. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyoroti bid'ah lebih spesifik, bukan tinjauan bahasa yang beliau pandang. Apa bid'ah? Dan ini nih yang menarik. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bid'ah itu satu perkara yang tidak ada dalil dari Nabi. Bid'ah itu satu perkara yang tidak ada dalil dari Nabi. Tidak ada dalil. Sehingga bila ini pembagian 5 lebih kecil. Tidak ada yang namanya bid'ah dibagi-bagi. Karena bid'ah perkara yang kagak ada dalil dari Nabi. Artinya, bila ada perkara baru, punya payung hukum dari Rasulullah, ada dalil dari Nabi, maka perkara itu bukan bid'ah namanya. Tapi namanya sunnah mustanbatoh. Bahasa gampangnya, ajaran Nabi yang tersirat. Begitu. Kalau menggunakan pendekatan Ibnu Rajab Al-Hambali, bila bid'ah adalah perkara yang tidak punya dalil dari agama, maka lawanan ini namanya sunnah mustanbatoh. Sehingga enggak ada tawar-menawar bid'ah. Bid'ah udah pasti haram aja. Satu dia.
karena pendekatannya bukan pada umumnya bahasa kata bid'ah, tapi dalam terminologi lebih spesifik. Dari mana beliau mengatakan? Dari hadis ini, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Saya ambil contoh biar gampang. Hadis itu saudara ada zahir, ada batin. Begitu. Hadis. Ini tulisan begini biar gampang kita memahami ya. Begitu. Mudah-mudahan ini tuntas ini waktunya ini ya. Agar supaya bisa kelar. Tapi agak mundur dikit enggak apa-apa ya. Biar paham ya. Ini sebabnya sayang sebetulnya ngeri. Begitu. Tadi kita di perempatan Sadar. Sadar apa bingung ya tadi ya? Bingung. Macet. Bingung. Mau belok mana kita? Sampai belok-belok jalan Haji Basir itu ke sana itu. Pondok Jagung itu. Karena nggak jalan-jalan juga. Sampai adzan maghrib masih di situ juga. Bagaimana kagak jalan-jalan ini? Jadi akhirnya saya nyari-nyari jalan juga. Oh kayaknya lewat Haji Basir. Sama juga kayaknya. Kayak kita juga lewat sini kayaknya. Jadi macet juga. Ya begitulah hidup. Begitu. Kita omelin kan jangan juga ya kan. Begitu. Jadi saudara, ada gambaran begini, papan proyek perumahan. Ada tulisan, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ada dua pengertian. Yang tersurat, Anda nggak punya kepentingan, jangan masuk. Itu tersurat tuh. Tapi yang tersirat, Anda boleh masuk karena Anda punya kepentingan. Benar nggak? Benar nggak? Yang tidak berkepentingan dilarang, maknanya ada yang nggak ditulis tapi ada di bawahnya. Hanya yang berkepentingan yang boleh masuk. Bener nggak? Tuh, hadis begitu. Perhatiin di sini, biar kita paham. Ini kaidah hebat, biar kita nggak salah dan nggak gampang jadi orang hidup begini-begini. Biar kita duduk. Kata Nabi, siapa orangnya mengadakan hal baru di dalam agama kami, sesuatu yang tidak ada dalil dari agama, tidak ada sumber dari agama, itulah bid'ah. Jadi bid'ah itu perkara baru yang tidak ada payung hukum dari Islam. Itu namanya bid'ah. Tapi ada makna di baliknya. Siapa orang mengadakan hal baru, tapi ada dalil dari Islam, maka itu tidak ditolak. Artinya bukan bid'ah. Tuh begitu. Pendekatan Ibnu Rajab lebih spesifik dibanding umum pendekatan bahasa. Itu begitu terkait bid'ah. Jadi perkara baru yang tidak ada dalil namanya bid'ah. Tapi perkara baru yang ada dalil namanya bukan bid'ah. Disebut sunnah mustanbatoh. Ajaran Nabi yang tersirat. Sunnah mustanbatoh bahasa saudara sering dengar. Ada kalimat bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah judulnya, isinya ajaran Nabi. Itu maksud bid'ah hasanah. Judulnya bid'ah, isinya ajaran Nabi. Namanya bid'ah hasanah. Bila paham ini kita nggak gampang menjas. Bila paham ini kita nggak gampang nyalahin orang. Biar gampang kita ambil contoh. Ono ada teman kita dagang di Bintaro. Nasi kucing. Itu baru. Zaman kakek nenek kita kagak ada yang kayak begitu-begitu. Kagak ada. Baru. Nasi kucing. Apa ini nasi kucing? Cek dulu. Jangan langsung ente bilang haram. Ntar dulu. Cek. Apa nasi kucing? Judul doang. Isinya mau nasi.
Dikit. Kayak saudara pelit banget ngasih kucing. Namanya disebut nasi. Jadi nasi kucing tuh disebut, biar gampang nih, bid'ah hasanah. Apa tuh bid'ah hasanah? Judulnya baru, nyeleneh. Isinya mah dari dulu sama, nasi juga. Maka nasi kucing haram, ya kagak. Begitu, karena judul doang. Judul doang. Ada lagi muncul di Gopli nih. Rame banget tuh di belokan tuh. Sambal setan. Ini setan nih. Bukan. Cabe sini cabe. Jadi halal. Judul dong. Isinya mau dari dulu cabe. Tuh namanya biar gampang. Saya ini berupaya menyederhanakan agar mudah dipahami. Bila saudara mengenal ada maulid, begitu. Ini Ibnu Rajab nih. Maulid Nabi, apa tuh maulid? Jangan. Nabi ngadain nggak? Bukan itu. Ada payung hukumnya nggak? Begitu pertanyaan yang benar. Ada payung hukumnya nggak? Apa itu maulid? Di dalamnya baca Quran, di dalamnya ada cerita, ada sejarah, membaca sejarah, di dalamnya ada sodako, di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada pengajian. Semuanya ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Tuh begitu saudara. Maka saudara nggak kata maulid, sesat. Ini karena kagak ngerti. Dia dari judul nasi kucing haram. Apalagi hot dog. Hot, dia cari di Google hot panas. Dog anjing. Haram. Bukan sosis daging sapi. Itu mau judul doang. Apalagi di Malang, rawon setan. Begitu. Itu judul doang. Isinya ya rawon-rawon juga. Nah, begitulah saudara mengenal orang tahlilan. Mengenal apa? Itu semuanya enggak itu. Apa sih orang tahlilan? Baca Quran buat almarhum. Bener enggak? Buat orang yang udah mati. Baca Quran buat orang yang udah mati. Yasin kan Quran. Quran bukan? Quran. Nabi pernah nggak baca Quran buat orang yang mati? Sering. Apalagi kalau sholat jenazah, takbir pertama baca Fatihah. Apa tuh Fatihah tuh? Quran. Buat siapa? Yang meninggal. Belum dikubur. Kita nggak ngomongin dikubur ama udah. Ini nyawanya kagak ada. Namanya orang mati. Itu Nabi baca Quran buat orang mati. Begitu. Nyampe, kalau kagak nyampe menuduh Nabi sia-sia. Kerjaan begitu. Itu namanya kagak ngerti. Begitu. Itu namanya payung. Lah itu, dia baca sholawat, baca tasbih, la ilaha illallah, itu takbir keduanya tuh baca sholawat. Takbir keduanya itu. Baca sholawat juga. Nah, itu sama. Takbir ketiga doa arwah, Allah maghfirlah warhamhu, sama tahlilan itu. Kenapa enggak dikerjakan dalam sholat? Kelamaan. Saudara mau baca ya Allah 1000 lagi sholat jenazah. Nah, di luar sholat ini. Sama. Nabi kerjakan juga. Allah maghfirlah warhamhu. Nyampe lah. Kalau kagak nyampe berarti yang Nabi kerjakan sia-sia. Kita menuduh Nabi sia-sia. Anda yang salah, bukan Nabi. Anda nggak memahami konsep bid'ah. Karena bid'ah itu perkara yang tidak ada dalil dari agama. Itulah bid'ah. Tapi kalau masih ada dalil dari agama, maka tidak disebut bid'ah. Namanya sunnah mustanbatah. Begitu. Jadi kalau ada perkara baru, cek di Quran dan hadis. Menyalahi enggak? Enggak. Itu namanya bid'ah hasanah. Menyalahi bid'ah sayyi'ah. Begitu. Itu cara memahaminya. Jadi kita nggak gampang-gampang. Ada orang ulang tahun, ya nggak apa-apa dia.
Orang ulang tahun. Apa sih ulang tahun tuh? Syukur, dikasih panjang umur. Orang syukur. Syukur tuh ajaran Nabi bukan? Udah nggak apa-apa. Orang duit dia, yang ngajak makan dia juga sama temennya. Begitu mentang-mentang lu kagak diajak, udah kata bid'ah aja. Begitu gara-gara nggak diajak, ini namanya subjektif. Sentimen namanya, bener nggak? Begitu. Jadi nggak gampang kita, nggak gampang. Enggak. Di dalam menghukumi sesuatu, enggak sulit. Islam tuh kayak begitu, saudara. Apa aja dibalikin, martabak. Enggak ada martabak halal apa haram dalam Qur'annya. Cari aja bunyinya, al martabak halalun. Kagak ada. Dalam hadis kalau enggak ada, cari komposisi isi. Isinya apa? Kacang halal, tepung halal, ini halal. Kumpulan barang halal sama dengan hal tuh. Begitulah cara memahami konsep Islam. Ini apa nih tahlilan? Silaturahim, menghibur orang wafat, orang sodako buat orang tuanya, orang baca Quran buat yang meninggal, orang baca tahlil buat yang meninggal, orang doain orang meninggal. Lah, ini semua jalan Nabi. Boleh. Ulama tuh enggak kaku. Begitu. Enggak kaku. Begitu. Enggak kaku. Begitu. Maka ketika muncul pertanyaan, Nabi kerjain enggak? Begitu. Maka kita jawab, kalau ada orang nanya, Nabi kerjain enggak? Emang apa? Karena kalau Nabi enggak kerjain, yang enggak ada zaman Nabi namanya bid'ah. Kata dia, langsung kita jawab, muka lu muka bid'ah. Karena tidak ada muka model lu ini di zaman Nabi. Lu udah lahir belum zaman Nabi? Belum, muka bid'ah. Enggak begitu. Enggak dikit-dikit dikit-dikit bid'ah mulu. Dikit-dikit. Susah. Nanti kasihan orang-orang kampung patungan sapi betujuh. Ada enggak zaman sahabat pakai patungan tuh betujuh? Begitu. Nantinya enggak ada. Oh, bid'ah lagi. Neraka. Sian amat. Neraka mulu. Apalagi kotak amal Jumat. Ada nggak zaman Nabi itu ada kotak amal keliling-keliling? Kan pengurus masjid stres kalau dilarang. Bener nggak? Apa bid'ah? Bid'ah ya mulu-mulu. Ini namanya nggak ngerti. Disebut Wahabi. Apaan? Apa Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Oleh karena itu, saudara, kita harus pahami betul tentang hadis ini. Begitu, secara singkat begitu tuh. Begitu. Ini namanya teknis beragama. Kalau teknis jangan dikomentari. Prinsip yang harus dikomentari. Ini saya dari rumah, dari Bintaro menuju kemari. Lewat mana? Jangan tanya. Lewat mana? Yang penting nyampe. Betul nggak? Itu namanya disebut teknis. Prinsipnya aja. Ini orang namanya pertemuan haji. Ada orang walimatus safar. Ada orang haflatut taudi'. Ini judul. Isinya orang minta didoakan. Bukan mau ria-riaan. Orang minta didoakan mau berangkat haji. Biar selamat. Minta doa daripada saudara-saudaranya. Begitu. Enggak, ini mau ria nih. Nabi ngarit, bukan, tapi ada payungnya, ada. Semuanya ada. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin bagi kita bersama melihat perkara baru, lihat. Ada teman kita arisan RW. Tanya, ada nggak zaman Nabi arisan RW? Kagak ada. Maka yang arisan ini semuanya ahli neraka. Kan sian. Udah langsung jas saja. Apa sih arisan? Orang silaturahim agar supaya demen kumpul, dikasih tugas, suruh bawa duit lah dia, giliran untuk supaya orang ini pengikat silaturahim jadi datang. Kali aja nama saya keluar bisa kebeli kambing nih, begitu kata dia. Bisa kebeli motor nih. Tuh ada tapi intinya silaturahim. Ya udah.
Jangan dibikin susah. Silaturahim ajaran Nabi. Enggak kemudian ini sesat. Nanti kita sesat mulu. Mobil kagak ada zaman Nabi. Ya udah, jalan kaki. Ente naik kontak begitu. AC kagak ada zaman Nabi, handphone kagak ada zaman Nabi. Bida aja semuanya. Lo haji jalan kaki. Jadi susah, apalagi baju alisan, ya kan, Almia, Atlas, jadi susah. Jadi yang kaya-kaya begini enggak kayak begitu. Kalau menghukumi bid'ah, ada enggak dalilnya dalam agama? Yang kayak begini ada, baik. Kalau ada namanya bukan. Nah, kata Nabi, siapa yang ngadain hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi, namun ada dalil dari agama, maka itu tidak ditolak. Itu tidak ditolak, bukan bid'ah. Tapi kalau yang nggak ada dalil, namanya yang nggak ada dalil namanya bukan bid'ah. Nanti kampus, UI, ITB, lah kan nggak ada zaman Nabi kayak gitu-gitu ya. Begitu. Ntar bid'ah, neraka lagi. Nggak apa-apa orang menuntut ilmu, bagus. Deklasikal, nggak apa-apa. Boleh orang menuntut ilmu. Begitu. Speaker, nggak ada zaman Nabi. Ini speaker bid'ah, aspek anti speaker. Tapi handphone punya. Begitu. Kan bingung ya. Kan nggak ada juga zaman Nabi. Kan sama-sama. Kagak ada. Begitu. Ada orang nggak anti speaker, kan ada ya. Ada. Nggak ngerti nih. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Kata ulama maknanya man ahdasa fi amrina hadza ma huwa minhu falaysa birad. Falidha kata Syekh Harsuddin Ahmad, kullu qaulin au fi'lin au halin syahida lahu syahidun minal kitabi awis sunnah khasan au amman walau lam yaf'alhu salaf falaysa bibid'ah bal hiya sunnatun mustanbatatun minan nususis syariatil mutahharah. Setiap ucapan, perbuatan, acara yang dikerjakan oleh orang ada dalil dari Quran atau dari hadis, secara umum dalilnya atau secara khusus, biar orang dulu-dulu tidak pernah kerjakan, bukan bid'ah namanya. Kalau ada dalil, namanya sunnah mustanbatoh. Bahasa orang kampung bid'ah hasanah. Bid'ah judulnya, isinya hasanah, ajaran Nabi. Begitu. Sunnah mustanbatoh, dari dalil-dalil yang terpercaya. Oleh karena itu, kita jangan gampang-gampang menuduh orang bid'ah, menuduh orang syirik, menuduh orang kafir. Ini yang harus diingat oleh kita. Perkara yang paling pokok. Kata Nabi dalam hadis yang lain, "Idza qala ahadukum li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Bila mana Anda menuduh kepada temannya, ente syirik, ente kafir, ente keluar dari Islam, syirik, maka kata-kata tuduhan ini bakal berpulang antara kita yang nuduh dan yang dituduh. Bila yang dituduh itu ternyata tidak syirik, tidak keluar dari Islam, pastikan yang keluar dari Islam kita yang nuduh. Beresiko dikit-dikit sama orang syirik, kafir, syirik, kafir, syirik, kafir. Namanya kena penyakit TBC, tahayul bid'ah khurafat, tahayul bid'ah khurafat, TBC. Ini kagak ngerti. Kita jangan kayak begitu.